Kenapa 2, 3, 4, tapi kalau nggak bisa 1? Kenapa? Gue juga nggak tahu. Tapi niat jahat aja harusnya udah terhitung dosa kan? Belum. Oh belum, niat jahat tuh belum. Bloopers. Info. Enggak, tapi pertanyaan lo yang tadi, yang apa namanya? Pertama itu jumlah istri maksimal, kuota maksimal ya, cabang yang boleh dibuka itu emang 4. Dan itu berlaku global. Maksudnya dalam artian di Islam ya, bukan di Indo. Satu. Oh. Ada di Quran? Atau ada di... itu. Oh. Ini. Oh, disebutkan ya 4 ya? Emang. Dan uniknya nih ya, di surat An-Nisa ayat 3, maka nikahilah perempuan yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tapi jika kamu khawatir tidak bisa berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Oke. Kenapa satunya nggak di depan? Mungkin yang satu, kalau nggak disenangi nggak apa-apa. Dinikahi. Kenapa 2, 3, 4, tapi kalau nggak bisa 1? Kenapa? Gue juga nggak tahu. Maka nikahi perempuan yang kamu senangi 2, 3. Kenapa nggak menikahilah satu saja gitu? Iya. Tapi kalau kamu mampu, maka kamu menikahi 2, 3, 4. Sulit. Follow up question. Tapi ya intinya memang di dalil tuh ada maksimum kuotanya 4 gitu di Al-Quran. Ya cuklaknya banyak lah bawahnya. Terus pertanyaan tadi apa sih? Lupa. Kalau misalkan ada nggak contoh yang kayak tadi kan gue pikir cuma di Indo doang maksimal 4, tapi kan ternyata global. Nah, ada nggak syekh atau yang pemuka agama yang lebih banyak? Iya. Di Indo tuh sempat marak 2000 berapa ya, 2018 I guess, gue lupa. Sampai gue lupa tahunnya gitu ya. Sampai MUI itu perlu membuat kayak semacam rapat lah gitu loh. Kayak rapat, terus harus mengeluarkan fatwa dari hasil rapat itu. Kayak MOM. Ngeluarin MOM bahwa yang namanya poligami yang lebih dari 4 tuh nggak boleh. Karena banyak keluhan masuk katanya ke Direktorat MUI. Praktek di lapangan itu banyak orang Indo, terutama yang kaya-kaya. Dan kan, yang kaya-kaya, yang gua nggak tahu duitnya dari mana itu ya, banyak banget. Itu menikahi banyak banget. Jadi mungkin istrinya 1, istrinya 2, terus yang lainnya dayang selir apalah. Oh ya. Yang itu tadi nikah siri. Administratif nggak ada, tapi dia dinafkahin gitu dan segala macam. Itu yang terjadi di lapangan memang. Ya dan kan orang nyari loophole kan. Iya. Monggo lah, good luck nego dengan para pencatat amal. Lupa saya kan tapi ngikutin niat kamu niat apa sih itu ya. Tapi niat jahat aja harusnya udah terhitung dosa kan? Belum. Oh belum, niat jahat tuh belum. Jadi ada 2 konteksnya. Kalau misalkan niat baik, niatnya doang udah dihitung pahala. Melakukan kebaikan itu dihitung pahala. Niat jahat, selama masih niat, nggak dihitung. Oh gitu. Contoh. Lu mau bunuh orang? Iya, misalkan kayak lu kesel sama orang. Gue pukul nih orang ntar. Nah itu belum. Niat apa ngomong lu? Baru niat dalam hati. Kayak lu kan kesel kan? Iya, sepengetahuan gue itu masih dikasih injury time. Jadi kayak jangan dicatat dulu, istilahnya ya, maksudnya si malaikat itu kayak jangan dicatat dulu sampai dia beneran melakukan itu. Kalau ngomong ya omongan lu kan dicatat juga apapun itu. Ya, baik atau enggaknya. Tapi kalau niat, ntar dulu. Oke, kalau misalkan ada pengemis, kita lagi naik motor nih, anjir kasihan banget deh. Kalau misalkan coba gue lagi jadi jalan gitu, gue kasih deh. Itu udah dihitung. Oh gitu. Iya, jadi kayak ada dalil yang memang menyatakan bahwa semua amal ibadah itu berdasarkan niatnya. Amal baik, amal buruk gitulah kan. Nah, ini salah satu kutipan yang gue pernah istilahnya dengar langsung gitu ya dari salah satu ustadz.
yang kebetulan gue sempat ngaji di dia, memang gini, kayak coba biasakan kita itu punya niat baik untuk beribadah walaupun belum tentu mampu. Contoh masuk ke sebuah masjid yang gede banget dan kamu tahu ini adalah misalnya wakaf gitu ya, punya orang. Ya, wakaf tuh maksudnya adalah gue punya tanah nih 9 juta hektar misalnya. Gede sih 9 juta hektar. Podomoro kah orangnya? Terus gue kasih misalnya sekian ribu hektar buat bikin masjid gitu. Iya. Nah, istilahnya kan itu kayak passive income buat amal positif kan. Gue ngapa-ngapain, gue cuma ngasih ini doang. Selama ada orang sholat di situ, berkegiatan dan segala macam, gue dapat pahala. Konsep passive income. Nah, kalau misalkan kita masuk misalnya contoh gitu, masuk ke area tersebut, ke masjid tersebut, terus kita punya niat, ya Allah kalau aku dikasih duit yang sama gitu ya, dengan orang ini yang memberikan apa namanya tempat istilahnya yang ngasih wakaf ini, insya Allah aku akan melakukan hal yang sama. Itu udah dicatat dan ada kemungkinan, ada potensi, hitungannya kita nggak pernah tahu ya. Ada potensi bahwa kamu sudah dicatat bahkan punya yang kurang lebihnya mirip lah. Ya benar. Jadi memang apa ya bahasanya, ibadah dan melatih niat itu sangat dianjurkan di Islam. Lu lihat yang baik, lu nggak bisa ngapa-ngapain, itu ya udah diniatkan. Minimal niatnya dulu. Terus lu lihat sesuatu yang buruk, lu nggak bisa ngapa-ngapain, minimal niatnya dulu dibenerin. Gitu. Jadi selama memang apa namanya, lu lihat suatu hal tapi lu nggak bisa ngapa-ngapain, kayak ada orang mau dibacok misalnya, lu lagi naik kereta, takut dong kita juga kan lu nggak bisa berhenti kan. Iya bener sih Kan kita lagi naik kereta terus lu lihat pinggir di rel itu lagi ada orang bacok-bacokan, terus kayak ya Allah. Tapi kalau misalkan kayak di dalam, misalkan di dalam gerbongnya nih ada yang tiba-tiba nyandra, kita kan niatnya pasti mau bantu kan. Tapi kan nggak mungkin, kita ada ketakutan untuk itu juga nggak apa-apa. Maksudnya niatnya udah bagus. Paling nggak niat itu udah dihitung intinya. Jadi sebisa mungkin memang niat itu harus benar. Makanya pun ketika gue mau bikin video-video kayak gini, gue niatnya gue benerin dulu. Lu mau nyari apa gitu. Gue konsultasi ke beberapa ustadz sebelum memutuskan untuk membuat konten. Ini niat saya harusnya gimana? Pure nggak boleh dapat duit. Kalau misalnya nanti ada endorse gimana? Boleh nggak sih? Dan segala macam itu udah gue konsultasikan. Jadi makanya gue membenarkan niat dulu sebelum apa namanya ya, melakukan action ya. Gitu.